Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Alhamdulillah, pada sore hari ini, hari Sabtu tanggal 30 Safar 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 16 September 2023, kita dapat kembali melaksanakan kajian rutin hari Sabtu di Masjid Al-A'raf di tengah-tengah acara bazar ya yang ada di Gedung Serbaguna, dan kita masih sempat menuntut ilmu di masjid ini. Bagaimana sabda Rasul, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu agama, maka Allah mudahkan jalan menuju surga. Amin. Padahal jalan ke surga itu susah ya Bu ya. Salah satu jalan yang mudah itu dengan rajin datang ke tempat ilmu ya. Jadi datangnya ke tempat ilmu itu akan memudahkan jalan ke surga. Dan sabda Rasul yang lain, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu kalaman wa la taqtubu harfan khairul laka min itqi al-raqabah. Engkau duduk 1 jam di tempat mencari ilmu, tidak menulis, tidak pula memegang pena, hanya mendengarkan, menyimak saja, itu pahalanya lebih baik daripada memerdekakan 1000 hamba sahaya. Kalau 1 hamba sahaya 1 miliar, maka 1000 kali 1 miliar adalah 1 triliun rupiah. Itu baru 1 jam ya, tanpa menulis, tanpa memegang alat tulis, hanya menyimak saja, walaupun sambil nunutan gitu ya, gak apa-apa, minimal dikurangi merenan lah berapa gitu ya. Soalnya 1000 hamba sahaya mungkin dikurangi sedikit lah kalau ngantuk. Baiklah ibu-ibu, nggak ada bapak-bapak ya. Padahal saya juga nggak bakalan marah kalau ada bapak-bapak juga, nggak bakalan marah. Soalnya ini juga hadisnya juga akan ada hadis tentang laki-laki ya, kepada laki-laki. Hari ini insya Allah kita akan membahas kedudukan anak dalam Islam. Masih kajian fikih munakahat berkaitan dengan pernikahan, karena pernikahan itu sendiri adalah tujuannya salah satunya adalah mendapatkan keturunan ya. Ada yang langsung mendapat keturunan ya, ada pula yang ditunda, tapi ada pula yang belum sampai saat ini. Bahkan ada juga yang lebih pintar, belum nikah sudah punya keturunan. Itu pintar pisan itu namanya. Ibu-ibu, ketika kita menikah, manusia menikah dalam Islam, itu motifnya ibadah, niatnya ibadah, ya. Kemudian tujuannya
Di antaranya adalah untuk mendapatkan keturunan dengan cara yang halal. Selain dari menjauhi dosa, itu tujuannya. Nah, hikmahnya apa pernikahan itu? Di antaranya silaturahmi, menyambungkan persaudaraan dua keluarga besar. Itu di antara hikmah nikah. Jadi keluarga saya dari Bogor dengan keluarga istri saya dari Bandung bergabung, ya, saling mengenal, ya. Begitu pula ibu dengan suami, ya, berbeda tempat, mungkin berbeda kota, atau mungkin berbeda provinsi, atau mungkin berbeda suku. Jadi salah satu hikmahnya adalah menambah saudara. Dan salah satu tujuan utama untuk menikah adalah mendapatkan keturunan atau mendapatkan anak. Kemudian kita simak dulu sabda Rasulullah SAW, tazawwajul waludal wadud fa inni mukassirun bikumul umam yaumal qiyamah. Artinya, nikahilah oleh kalian, wahai para laki-laki, wanita-wanita yang penyayang, al-wadud. Al-walud memiliki banyak keturunan. Jadi laki-laki dianjurkan untuk mencari calon istri yang penyayang dan memiliki banyak keturunan. Turunan ridik jadi bahasa Sunda nama, ya. Yang banyak memiliki keturunan. Fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah, maka sesungguhnya aku akan berbangga-bangga dengan banyaknya kalian di depan umat lain pada hari kiamat. Jadi kalau untuk memperbanyak umat Islam, ya banyaklah menikah gitu. Ya, ibu jangan dibatasi 2 anak. Ini dulu ada program pada zamannya Pak Harto, 2 anak cukup. Suksaha cukup. Itu udah cukup. 2 anak cukup. Nah sekarang mulai dirubah lagi. 2 anak lebih baik. Ayo nata. Jadi yang zaman sekarang dirubah lagi. Kan Rasul bangga dengan banyaknya umat Islam. Ya. Jadi diusahakan jangan 2, 3, 4, 5. Saya ngomong gini karena saya punya anaknya lebih dari 2, 5 saya punya. Istri saya juga di keluarganya 5. Saya di keluarga juga 5 bersaudara. 5 gitu. Jadi saya tidak termasuk yang 2 anak cukup. Dan saya ingin Kanjeng Nabi bangga dengan banyaknya umat Islam. Gitu Bu ya. Jangan 2 Bu. Yang baru 2 silakan ditambah lagi. Kalau ibu merasa saya sudah tua nih, misalnya nih kata suami itu ya, gimana mah nih anak kita kan baru 2 nih, kata Pak Ustadz ada katanya jangan 2. Nah, ibu solusinya gimana tuh? Harus punya solusi ibu ya. Bapak gini aja itulah muruhkeun nya. Nah, gitu. Muruhkeun we gitu ya. Jadi kalau ibu sudah punya resiko tinggi kalau melahirkan lagi, nah, cari solusinya dong ya. Cari solusinya ya. Biar anaknya tidak 2. Muruhkeun ya, muruhkeun. Bilang ke bapak, ya udah bapak cariin ya gitu ya. Yang masih muda ya, yang masih subur. Kalau ibunya merasa beresiko tinggi kalau di atas 40 tahun. Karena menurut ahli kesehatan di atas 40 tahun itu katanya resikonya tinggi. Ibu kan ada yang sudah di atas 40 tahun ya. Nih, tolong dipegang hadis ini nih. Kanjeng Nabi akan berbangga-bangga dengan banyaknya umat Islam di hari kiamat. Dulu ada program 2 anak cukup, umat Islam begitu nurut. Kayak orang-orang non-muslim nggak nurut. Mereka banyak anaknya. Akhirnya umat Islam menurun jumlahnya, umat mereka yang nambah. Gitu. Nah, sekarang berubah lagi Bu. Ya. 2 anak tidak cukup. Gitu. Ya. Nah sekarang ibu juga tanamkan sama anak dan saudara-saudara ibu ya. Jangan 2 anak cukup. Minimal 4, 5 lah gitu ya.
harus bangga ya dengan banyaknya umat Islam. Ya, jadi salah satu tujuan menikah itu mendapatkan keturunan. Nah, Kanjeng Nabi menyuruhnya carilah wanita yang subur. Oke, ini kedudukan anak dalam Al-Quran. Kita punya anak, yang pertama itu anak sebagai penenang hati atau penyejuk jiwa. Bagaimana doa dalam Al-Quran? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami, pasangan kami dan keturunan kami sebagai penenang hati. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang takwa. Penyenang hati itu kalau kita melihat jadi senang gitu, melihat anak, melihat pasangan, itu hati teh senang gitu ya. Menyenangkan baik karena prestasinya, karena anaknya soleh gitu ya. Ini contohnya nih, ibu senang nggak kalau punya anak berprestasi? Subhanallah, senang ya. Sudah anak-anak sudah berprestasi, bangga. Kita langsung mengatakan itu anak saya. Karena kita bangga punya anak yang berprestasi. Senang, penyenang hati anak itu ya. Jadi kalau kita melihat anak berprestasi akan senang. Nah, prestasinya ya prestasi yang positif tentunya ya. Nah, kalau ingin anak berprestasi tentunya kita harus membimbing mereka supaya menjadi anak berprestasi kan. Nah, begitu lahir anak kita ke dunia, kita kan langsung mengurus ya Bu ya. Nah, begitu sudah mulai bisa berjalan sampai ya, kelihatan anak itu bakatnya kemana. Nah, itu perhatikan Ibu ya, kemampuannya di bidang apa gitu, baik kemampuan fisik ataupun otaknya gitu diperhatikan ya. Nah, ini mungkin orang tuanya sudah melihat dari kecil nih anak ini dia berprestasi dalam bidang sains robotik. Ini anak ini sains robotik ini prestasinya nih, anak kecil gini teh. Ya. Subhanallah. Jadi membanggakan ya, senang dengan melihat anak berprestasi ya. Yang kedua, anak itu sebagai perhiasan dunia. Ini sebagaimana diungkap dalam ayat sebagai berikut. Al-Kahfi ya, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amal. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amalan-amalan yang kekal lagi amal setelah soleh lebih baik dari pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Jadi anak sebagai perhiasan. Coba lihat Bu, kalau ngelihat anak ini kan senang ya Bu ya. Bukan karena prestasinya ini, karena lucu kan. Nah, ini perhiasan dunia. Ketika kecil dia lucu Bu. Coba kalau sudah gede ya. Jadi kalau ngelihat anak kecil kita perasaan gemes gitu ya Bu ya. Ini perhiasan. Jadi anak sebagai perhiasan. Yang tadi anak sebagai penyenang hati karena prestasi. Yang keduanya anak sebagai perhiasan. Jadi kalau melihat anak-anak lari-larian di taman itu sebagai perhiasan. Yang ketiga anak sebagai fitnah atau ujian. Fitnah itu bisa jadi bencana, ya, musibah atau juga ujian. Nah, sebagaimana yang diungkap dalam ayat berikut, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta dan anak-anakmu itu adalah cobaan. Fitnah atau cobaan atau juga bisa jadi bencana. Dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Ini contohnya Bu. Anak-anak ini mau tawuran, mereka membawa senjata tajam. Bagaimana perasaan kita kalau anak-anak kita seperti ini kelakuannya? Sedih tentu, pasti sedih.
Ya, kalau melihat anak-anak yang begini, jadi kan kemungkinannya kalau mereka tawuran seperti ini membawa senjata tajam, kemungkinan mereka membunuh atau terbunuh. Karena membawa senjata tajam kan, kalau dia mau membunuh lawannya, dia yang sebagai pembunuh. Tapi ketika lawannya bisa merebut senjatanya, maka dialah yang akan terbunuh, kan gitu. Karena membawa senjata tajam. Ini menjadi musibah atau fitnah bagi orang tua. Kalau belum terjadi lalu bisa disita, ini senjatanya masih selamat ya, kita selamat, orang tuanya dipanggil kan. Nah, itu membuktikan bahwa anak-anak ini menjadi fitnah atau bencana bagi orang tuanya. Pasti malu orang tuanya, bukan hanya malu, bahkan khawatir anaknya membunuh atau terbunuh. Ya Bu ya. Ini sekarang sering sekali terjadi, apalagi di Jakarta. Hampir tiap hari anak teh tawuran. Bahkan juga warga juga tawuran, bukan hanya anak-anak sekolah, tapi warga juga tawuran. Satu kampung dengan kampung lain tawuran. Anak-anak ke sekolah bukannya membawa buku, tapi membawa senjata tajam. Karena mau senjata tajam, kan harusnya nulis anak-anak teh. Ya. Nah, ini anak menjadi fitnah bagi orang tua atau bencana. Dan yang keempat, anak bisa menjadi musuh bagi orang tua. Ini diungkap dalam ayat berikut. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Fa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang-orang mukmin beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada yang menjadi musuh buat orang tuanya anak ini. Ini Bu contohnya. Anak ini membunuh orang tuanya. Bayangkan dia sudah dilahirkan oleh orang tuanya, diurus, disusui, diberi makan, diurus sampai dewasa, udah dewasa membunuh orang tuanya. Maka anak menjadi musuh bagi orang tuanya. Ini pelajarannya apa sih? Betapa tidak mudahnya mendidik anak, ya Bu ya. Betapa sulitnya mendidik anak. Tidak mudah, apalagi dengan zaman yang seperti sekarang. Begitu sulit mendidik anak, tantangannya sangat banyak, godaannya sangat banyak, ujiannya sangat banyak. Nah, jika demikian maka orang tua harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Sebelum memiliki anak itu harus persiapkan dulu ilmunya untuk mengurus anak, gitu ya. Jadi sebelum punya anak itu siapkan dulu, saya harus siap menjadi orang tua yang akan punya anak, gitu ya. Bisa jadi anak seperti ini kesalahan orang tua juga, bisa jadi. Kenapa anak sampai bisa punya akhlak seperti itu? Kemungkinan orang tuanya juga punya kesalahan dalam mendidik, salah dalam mendidik, ya. Dan tidak menerapkan prinsip-prinsip pendidikan yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Ya, begitu lahir ke alam dunia, diajarkan oleh Kanjeng Nabi, ya, diazani ya, kalimat tauhid ya langsung. Kemudian begitu sudah dikasih waktunya, dikasih makan yang lembut terus kan. Lalu setelah mulai besar, muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinin. Ajari mereka sholat. Ya. Sejak umur 7 tahun. Jadi umur 7 tahun itu harus sudah bisa sholat, Bapak Ibu-ibu. Jadi anak-anak kita 7 tahun harus bisa sholat. Bisa sholat itu artinya mengajarinya harus sebelum usia 7 tahun.
Dari usia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, begitu 7 tahun dia sudah bisa sholat dengan benar. Ya, sholat dengan benar itu maksudnya dari mulai buang airnya benar, kemudian berwudunya benar, nutup auratnya benar, tata cara sholatnya benar. Itu awalnya dari situ dulu tuh. Ya, dari situ dulu. 7 tahun dia sudah bisa buang air dengan benar. Jangan sampai anak-anak terutama laki-laki buang airnya di sembarang tempat. Awasi putra ibu yang laki-laki ya, jangan sampai tidak diajari buang air yang benar. Dia nanti ketika keluar rumah di mana saja kencingnya, buang airnya di selokan dan tidak dicuci. Saya sering lihat itu ya, di mana saja buang airnya, sampai besar dia akan begitu terus, buang air di sembarang tempat, terus saja begitu sampai tua akan begitu terus. Kalau dari buang airnya sudah seperti itu, maka mungkinkah dia sholat dengan benar? Tidak, karena najis gitu ya. Jadi dimulai dengan belajar buang air yang benar, dilatih ya, sehingga kalau dia sudah besar, dia sudah tahu kebersihan ya, menghindari najis gitu ya, Ibu ya. Jadi anak kita harus menjadi penyejuk mata, penyejuk hati, kemudian menjadi perhiasan. Jangan jadi fitnah, jangan jadi musuh ya. Jadi kita harus mendidiknya dari kecil ya. Masya Allah, susah sekali mendidik anak kita ya. Jadi ibu, kalau anak kita sudah mulai waktunya sholat 7 tahun, kita periksa sholatnya, periksa wudhunya, lalu periksa buang air besarnya dulu ya. Kalau tidak dibenerin dari kecil, dia sampai besar terus saja begitu nanti ya. Ibu pernah lihat laki-laki yang sudah tua kencing di mana saja? Pernah lihat nggak? Oh kan? Iya kan? Iya kan? Suka ada kan? Ya. Suka ada kan ya? Yang di mana saja? Di mana saja itu nyata. Apa? Kencingnya teh ya, di mana aja gitu. Apalagi saya pernah juga lihat supir angkot turun dari mobil, dia di situ kencingnya, di dekat pintu mobilnya itu kencingnya. Tapi bukan supir angkot orang dia, orang jauh misalnya. Yuk kita lihat Bu ya, tradisi akad nikah di berbagai tempat nih. Nanti pria terkejut saya pertama kali lihat wajah istrinya. Ada beberapa negara ya yang tradisi akad nikah yang ya ada yang sesuai dengan aturan Islam, ada juga yang tidak ya Bu ya. Nih Baduy, ada Baduy ya. Ritual pernikahan macam-macam ya. Barat juga begitu ya. Nih kita lihat coba ya. Islam. Nonton aja Bu. Di negara tetangga kita di Malaysia, citizen jurnalis Bayu Setia dan Yusuf Fajar berkesempatan
kesempatan melihat prosesi pernikahan salah seorang warga di wilayah Kelah, Malaysia. Perayaan dalam tradisi yang tidak berbeda jauh dengan yang ada di tanah air. Di India, seorang muslim yang menikah akan menjalani berbagai ritual dan tradisi. Di antaranya ialah ritual manca, di mana calon mempelai wanita akan menggunakan pakaian seperti dari yang tidak diperkenankan meninggalkan rumah hingga hari pernikahannya tiba. Kemudian setelah memulai pria selesai maka dijak dulu akan menjalani prosesi eksekusi. Aksi Nusyaf sendiri merupakan kali pertama mempelai pria bertemu dengan mempelai wanita sebagai pasangan sah suami istri. Dari India, kita ke Slovakia, Bulgaria untuk melihat tradisi pernikahan suku Pomang. Suku Pomang adalah kelompok muslim yang berada di sebuah desa di pegunungan Rimbovo, Bulgaria, di mana berbagai hiasan dan mas kawin akan dipasang di rumah mempelai perempuan oleh warga sekitar sehingga si perempuan yang dalam bisa melihatnya. Sementara mempelai laki-laki akan mengadakan pesta para keluarga dan sahabat di rumahnya. Pernikahan dari suku Pomang bukan lagi menjadi urusan keluarga pengantin, melainkan urusan seluruh warga desa. Karena semua warga desa suku Pomang akan merayakan dengan musik dan tari-tarian. Tradisi seperti ini sudah berlangsung selama ratusan tahun. Puncak pernikahan diadakan di pertemuan kedua mempelai. Hadiah-hadiah ini dibagikan kepada para undangan yang datang. Begitu hadiah-hadiah telah diberikan, jadi mempelai pun segera mengambil baru mereka. Ini mah iklan perempuan ya, iklan ibu-ibu ini mah ya. Beginilah kalau nonton YouTube ya begini. India, Muslim India ya. Ditutup dulu wajahnya, semuanya ditutupin wajahnya. Oh, ditutupi wajah laki-lakinya nih. Iya, wajah laki-lakinya ditutup. Nah, mobilnya mah sama kayak di kita nih, dihias bunga ya, dihias bunga mobilnya.
tiba di tempat akad nikah. Ditutupin wajahnya ya terus berdepan. Kalau di kita mah kan cukup dikalungi bunga aja biasanya. Nah, bagus dipisah ini ya, laki dengan perempuannya dipisah kayak di Arab gitu ya. Kalau di kita mah digabung ya, berbaur ya. Nah, male and female ya, ada penghalang, ada hijab gitu. Bagus ya Muslim India ini. Nah ini itu adalah kesalahan dari keluarga si cowok, keluarga si cewek guys. Ini banyak banget keluarga buahan. Nah ini hantarannya nih. Aksesoris, ada buah kurma, kemudian ada lagi Nah, kurma juga ada. juga baju-baju yang ada sama itu nggak ada yang mengurangi udah selesai nikahnya, semuanya udah pergi, jadi si cewek dan si cowok itu nikahnya tuh tempatnya beda. Kalau cowok di area cowok, kalau cewek di area cewek. Iya dipisah ya. Nah itu dia guys, mulananya yang nikah itu kalau di kita sih namanya penghulu ya. Penghulunya tuh pakai jubah. Pada saat nikah dilakukan, wanita ini karena harus tertutup dengan yang begitu, itu berbeda tradisinya. Nah, walaupun sebenarnya karena merupakan rasa sedih dengan si cewek ini bakal meninggalkan keluarganya dan alhamdulillah keluarga si cowok. Dan ini suasana nikah di tempat pengantin prianya ada dua maulana, satu cewek dan satu cowok. Ini sedang prasmanan. Waduh. Segala ya. Komplit. Harus kelihatan sedih wanitanya.
Lain atohnya. Harus sedih katanya kelihatannya pengantinnya. Tradisi selanjutnya disebut arsi masal. Arsi masal. Tradisi pengantin pria dan wanita saling memperlihatkan ini adalah pernikahan yang dilakukan kalau ini kalau pernikahan yang dilakukan itu pengantin pria dan wanita tidak mengetahui bentuk wajah Ya ampun, ditutupi ya. cerita tradisinya. Nah, tapi itu cuma dulu ya guys, mereka belum melihat wajah pasangannya yang dinikahinya. Kalau sekarang enggak, walaupun ini termasuk pernikahan yang dilakukan juga, tapi mereka berbeda saling kenal. Sebelumnya, hanya saja mereka masih mengikuti tradisi kuno ini. Nah, adaptasi itu pengantin pria selesai membacakan salah satu surah dari Al-Quran berupa satu ayat tertentu. Nah, terus menutup ini pengantin wanitanya begini. Sah ya guys, kalau ada yang penasaran kenapa sela ini disebutkan di kepala orang-orang sebelum dipakaikan ke pengantin wanita maupun ke pengantin pria, jadi begini penjelasannya guys. Sela ini disebutkan ketujuh kening wanita yang sudah menikah untuk pengantin wanita dan ketujuh kening pria yang sudah menikah untuk pengantin pria dengan tujuan agar membawa keberuntungan di pernikahan mereka dan agar pernikahan mereka itu dianugerahi dengan kebahagiaan kayak sakinah mawaddah warahmah dan langgeng sampai akhir nenek. Dan juga di hari ketiga ini semua biaya yang dihabiskan agar acara ini berlangsung semua diatur dan dibiayai oleh pengantin wanita dan Balik ya. Balik ini mah perempuannya yang membiayai. Jadi kalau laki-laki Indonesia ke sana untung ya. Kalau perempuannya rugi ya. Akhirnya mobilnya dibawa. Wah, mobilnya juga penuh dengan hiasan ya. Sholat di atas itu yang di paket penutupnya itu pakai sajadah, tapi pakai tangan di halaman. Muslim India itu kan karena ada latar belakang
dulunya kan ya banyak yang Hindu ya, sampai sekarang juga banyak ya. Jadi tetap aja masih ada pengaruh-pengaruh dari Hindunya. Maksudnya menyuapin apa ini ya? Disuapin mungkin. Suap-suapan ya, benar. Lamun cek Sunda mah huap lingkung, di Sunda mah ada huap lingkung. Ya. Oh dimainin deh. Diheureuikeun deh. Sega mana sega naon? Menteganya. Keju mentega itu. Oh gitu ya. Sebab suapan. Ibu, berkaitan dengan anak, jika kita ingin anak kita, keturunan kita sesuai dengan ajaran Islam, mereka taat kepada agama, mereka soleh, pintar ngaji, tentu akan dimulai dari saat pernikahan, Bu. Jadi pernikahannya juga harus sesuai dengan ajaran Islam. Kita khawatir ya, ketika ada acara pernikahan itu kan harusnya sakral sesuai Islam, sesuai dengan aturan Islam. Tapi malah banyak disusupin hal-hal yang tidak perlu, ya. Misalnya, ketika menentukan tanggal pernikahan, ada orang yang meminta petunjuk dari peramal atau ya semacamnya lah gitu ya. Tanggal berapa harusnya dan jam berapa? Itu ya, jangan dipengaruhi kayak seperti itu. Jadi kalau mau menentukan tanggal nikah yang rasional, bicarakan dengan pihak perempuan dan laki-laki itu, bicarakan tanggal yang rasional, yang sesuai. Misalnya kita adakan tanggal awal bulan saja, itu kan rasional ya, karena orang masih baru pada gajian kan. Nah gitu. Kemudian jamnya, jam untuk akad nikah, perhitungkan dengan acara akad dengan resepsi. Akadnya misalnya jam 9 kan, nanti acara makannya kira-kira jam 11 atau jam 12 gitu. Jadi perhitungannya bukan perhitungan yang macam-macam, yang berdasarkan keluar dari aturan Islam gitu ya. Terkadang ketika saya waktu itu mau menghadiri pernikahan di Jalan Gudang Utara, waktu itu di masjid ya, Masjid Al-Fatihah namanya. Semuanya sudah kumpul, laki-laki perempuan sudah siap semuanya. Tapi waktu itu saya tanya ke pengantin, udah siap semuanya? Enggak.
Ya kita mulai, jangan dulu Pak, nanti jam 9 pas. Loh, kenapa harus jam 9 pas? Ya, menurut perhitungan gitu. Kan perhitungannya rasional, kalau sudah kumpul semuanya ya udah laksanakan gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu harus dihindari dalam acara nikah. Sebab nikah adalah urusan agama, ya. Jadi minta petunjuknya kepada Allah. Kemudian ketika supaya kita waktu acara nikah itu tidak hujan, ada yang menyimpang meminta kepada peramal atau pawang hujan. Tidak boleh itu, kan nikah itu acaranya acara agama ya. Jangan keluar dari aturan agama. Kalau supaya tidak hujan, supaya lancar, berdoa dulu sama Allah. Dan boleh undang tetangga-tetangga untuk berdoa gitu ya. Undang. Tapi jangan lupa ustadznya undang. Ya. Ulah tetangga kumpul, ustadznya suruh mimpin. Ongkosan sing gede, nah insya Allah dikabul. Ya. Jadi minta kepada Allah langsung supaya lancar, supaya semuanya sehat, udaranya cerah gitu. Selamat gitu ya. Sebelumnya itu kan baik hari maupun tanggal. Kemudian ketika pelaksanaannya boleh di masjid, boleh akad nikah itu boleh di masjid. Tapi perhitungkan juga. Kalau masuk masjid, pertama harus dalam keadaan suci, tidak dalam keadaan junub. Laki-laki tidak dalam keadaan junub, perempuan tidak sedang haid. Kan itu halangannya ketika masuk masjid deh. Ya. Kemudian pakai auratnya ditutup. Masuk masjid kok pakai rok pendek, tidak berkerudung. Ini banyak terjadi, Bu. Masuk masjid itu, anggota keluarga dari kedua belah pihak itu pada masuk semuanya, berbaur lagi laki dan perempuan. Tidak boleh begitu, dipisah. Laki belah sana, perempuan belah sini. Kemudian untuk aurat perempuannya, dan yang junub tunggu di luar. Ya, yang sedang haid tunggu di luar. Itu kalau mau di masjid, ya, kalau mau di masjid. Kalau tidak, ya di gedung langsung apa. Sebab ada yang nyaman sambil gelaran di karpet, tapi ada juga yang nyamannya pakai kursi dan meja, gitu ya. Itu jadi pelaksanaannya juga harus diperhatikan. Pengennya kan di masjid ya. Ada juga yang pengennya di depan Ka'bah. Ada ya Bu ya, di depan Ka'bah. Boleh-boleh saja, silakan yang punya uang mah, silakan ya. Tapi perhatikan juga aturan Islamnya ketika melaksanakan akad nikah itu ya. Jadi ketika pelaksanaan dari mulai awal, persiapannya dan sebagainya. Kemudian sebelum nikah itu biasanya ada khitbah atau meminang ya, melamar. Meminang atau melamar itu kan artinya memastikan pihak laki-laki itu ingin menikahi, gitu kan? Nah, para ulama membolehkan laki-laki itu melihat wajah dari wanita, ya, dan boleh meminta saudara perempuan dari wanita itu untuk melihat fisik dari wanita itu. Mulus tuh gitu, maksudnya boleh, tapi jangan dilihat sendiri, cing neng ningali, tapi meminta kepada saudara perempuannya, dilaporkan, oh kata dia, enggak ada cacat, ya. Mulus semuanya ya, cuma ada sedikit di sini ada bekas bisul misalnya, apa-apa gitu ya. Nah itu akan menentukan kepuasan laki-laki gitu, boleh ya. Ketika khitbah, maka kalau sudah setuju ketika dalam khitbah atau meminang itu, putuskan, mari kita bicarakan kapan mau akad dan resepsi gitu. Dan ketika sudah mulai akad beres ya, resepsi kan, di kita ini sering berbaur laki dan perempuan ya. Harusnya berpisah ketika bersalaman kan, harusnya jangan berjubel laki-laki dan perempuan gitu ya. Ketika antri salaman ke pengantin itu, wah laki-laki dan perempuan itu pada desek-desek gitu ya, itu tidak Islami itu ya. Kemudian habis salaman kan prasmanan,
Prasmanan juga jangan berjumpa laki-laki dan perempuan. Harusnya beda jalur gitu ya. Kalaupun hanya ada satu meja, laki-laki ke kanan, perempuan ke kiri gitu ya. Ini sangat tidak etis ketika laki-laki dan perempuan yang tidak kenal bahkan ya desak-desak gitu kan, desak-desak. Nah itu juga harus dihindari ketika dalam resepsi ya. Belum lagi nanti ketika setiap pribadi muslim yang sedang makan, maka jalankan tata cara makan yang benar. Tidak berdiri, tidak pakai tangan kiri, tidak bersisa ya, tidak bersisa. Nah itu terapkan minimal 3 itu ya. Tidak berdiri, tidak pakai tangan kiri, tidak bersisa. Ibu yang sudah ngaji, tolong terapkan itu ketika makan di tempat hajat. Jadi makan di hajat semewah apapun, tidak boleh berdiri tetap. Cari tempat duduk. Kedua, tidak pakai tangan kiri. Yang ketiganya, tidak bersisa. Tolong terapkan ini dalam hajat. Ketika ibu sama suami, saling tolong sama suami. Jika suami sedikit lagi tidak habis, habiskan sama ibu, atau sebaliknya. Kalau saya nunggu istri saya dulu. Kalau istri saya ngambil, biarkan. Saya ngambil sedikit, istri saya ngambil juga. Tidak habis, jadi pindahkan ke piring saya. Kita harus saling menolong. 1 sendok kalau dibiarkan itu menjadi dosa. 1 orang loh. Kalau undangannya ada 500, banyak itu yang terbuang. Dan itu menjadi dosa. Kasihan juga yang hajatnya yang sudah menyediakan, dibuang-buang. Maka terapkan tata cara makan sudah terapkan yang Nabi dalam hajat ya. Ambillah sedikit saja ya. Allah yang mengkawih dicarakan ya. Udah nasinya segunung, lado, ayam suwir, sayur sop, renang, ditambah daun semangka, pisang, salak, es krim. Saya ini dina saku. Bolongna dibungkus ku tisu. Itu tidak akan habis itu. Akhirnya namruk. Saya sering lihat di tempat hajat itu ada yang kerupuknya masih utuh, ada yang roladanya baru digigit sedikit, ada yang renangnya baru digigit sedikit, ada yang es krimnya masih juga tersisa. Nah, itu akan mengundang murka Allah. Jadi ketika resepsi, baik kita yang menjalankan resepsinya ataupun sebagai undangannya, kita harus terapkan tata cara Islam dalam hal resepsi pernikahan. Di pernikahan itu kan memulai untuk mendapatkan keturunan ya. Nanti akan ke sana ujungnya tadi. Anak akan menjadi perhiasan, akan anak menjadi fitnah atau mungkin bisa jadi musuh gitu. Karena mungkin kitanya ya tidak dari awalnya tidak menerapkan aturan yang diterapkan oleh Allah dan Rasulnya gitu ya. Jadi jauhi hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam, baik ketika acara akadnya maupun ketika acara resepsinya. Apalagi acara ketika habis resepsi ada menginjak telur. Jauhi, udah berhentikan aja. Ya, jangan mengatakan demi menjaga tradisi, gak usah. Itu merusak tradisi kalau begitu. Telur itu bukan untuk diinjak, Bu. Digoreng. Kalau ibu daripada diinjak sama pengantin, bawa ke saya goreng di rumah itu dulu. Ya, jadi hal-hal yang bertentangan dengan agama harus kita hentikan. Sebab pernikahan itu pelaksanaan acara agama. Ya. Demikian saja, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.